sini kami akan memaparkan hasil dari PPT kami yang berjudul Jaringan Syaraf Tiruan. Ini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Mbak Eli Meilanawati dengan NPM 18670008. Yang kedua ada Revika Latorova dengan NPM 18670023. Yang ketiga ada saya sendiri dengan NPM 18670038. Dan yang terakhir ada Elsa Septiana Rahmawati dengan NPM 186700. Langsung saja di sini ada pengertian dari jaringan syaraf tiruan. Ya, jadi jaringan syaraf tiruan atau bisa disebut JFT merupakan salah satu cabang dari artificial intelligence. JFT adalah sebuah mesin yang dirancang untuk memodelkan cara otak manusia mengerjakan fungsi atau tugas-tugas tertentu. Di sini terdapat tiga karakteristik dari jaringan syaraf tiruan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola terhubung di antara neuron yang menjadi arsitekturnya. Yang kedua, metode penentuan bobot dalam koneksi disebut sebagai proses latihan, pembelajaran atau algoritma. Dan yang terakhir, fungsi aktivasi. Sekian, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eli Melanawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Melanawati, NPM 18670008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan JST, jaringan syaraf tiruan. Nah, kelebihannya adalah belajar adaptif, kemampuan untuk mempelajari bagaimana melakukan pekerjaan berdasarkan data yang diberikan. Terus ada self-organization, sebuah JST yang dapat membuat organisasi sendiri atau representasi dari informasi yang diterima selama pembelajaran. Terus ada real-time operation, perhitungan JST dapat dilakukan secara paralel sehingga perangkat keras yang dirancang dan diproduksi secara khusus. Nah, JST juga mempunyai kekurangan, yaitu kekurangannya salah satunya tidak efektif jika digunakan untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi tinggi. Terus tidak efisien jika digunakan untuk melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Dan juga untuk operasi JST butuh pelatihan sehingga bila jumlah datanya besar, waktu yang digunakan untuk proses pelatihan pun juga lama. Nah, di sini juga ada learning vector question, merupakan metode pelatihan pada lapisan kompetitif terawasi yang akan belajar secara otomatis untuk mengklasifikasi vektor-vektor input ke dalam kelas-kelas tersebut. Arsitekturnya terdiri dari dua lapisan input dan output. Untuk input dilambangkan dengan X dan Y dilambangkan untuk output, di mana antara lapisan yang dihubungkan oleh bobot tertentu yang disebut sebagai... Ya, nama saya Revika Latorova, NPM 18670023, akan melanjutkan presentasi dari Kakak Eli. Nah, jadi yang gambar tersebut itu menggunakan algoritma LVK. Untuk menghitungnya itu, langkah awalnya yaitu menentukan bobot dari data setiap kelas, menetapkan learning rate, dan penurunan learning rate. Bandingkan masing-masing input dengan masing-masing bobot yang telah ditetapkan dengan melakukan pengukuran jarak antara masing-masing bobot W0 dan input XP. Persamaannya itu sebagai berikut, ada X dan W. Yang ketiga, nilai minimum dari hasil perbandingan itu akan menentukan kelas dari vektor input dan perubahan bobot dari kelas tersebut. Perubahan bobot baru dapat dihitung dengan persamaan berikut. Nah, ada input dan bobot yang memiliki kelas yang sama, yang disimbolkan W dan W, dan untuk input dan bobot yang memiliki kelas yang berbeda, itu ada yang W dan W. Pada dasarnya, perhitungan di atas akan dilakukan terus-menerus sampai nilai bobot tidak berubah jika ada input baru. Hal itu tentu saja membutuhkan keperluan memori yang sangat besar untuk perhitungan. Untuk itu, dalam melakukan perhitungan LVK ini bisa ditentukan maksimal perulangan epoch atau waktu setelah dilakukan pelatihan. Akan diperoleh bobot akhir. Bobot ini nantinya akan digunakan untuk melakukan simulasi atau pengujian terhadap data yang lain. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Elsa. Silahkan.
Baik, saya Elsa Septiana Rahmawati NPM 18670040 akan melanjutkan yaitu metode entropi. Metode entropi merupakan metode yang dapat digunakan untuk menentukan suatu bobot. Entropi mampu menyelidiki keserasian dalam diskriminasi di antara sekumpulan data. Sekumpulan data nilai alternatif pada kriteria tertentu digambarkan dalam decision matrix atau DM. Penelitian-penelitian terkait GST. 1. Penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian tentang metode LVQ telah banyak diteliti setara lain yang telah dilakukan oleh Maharani dan Irawan pada tahun 2012 dengan membandingkan metode GST backpropagation dengan LVQ pada pengenalan wajah. 2. Perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian dengan yang telah dilakukan terdahulu adalah penentuan vektor bobot awal atau perwakilan dilakukan dengan menggunakan metode entropi. 3. Kontribusi. Penelitian diharapkan dari penelitian ini akan didapatkan suatu pendekatan dalam menentukan vektor bobot awal agar mempercepat proses pembelajaran dalam LVQ dan mendapatkan tingkat akurasi yang lebih baik. Ya, cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat adik-adik yang baru lulus SMA, SMK sederajat, yang masih bingung mau kuliah di mana, ambil jurusan apa, langsung saja daftar sekarang juga di Universitas PGRI Semarang, jurusan Prodi Informatika. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. UGRIS juga banyak mahasiswa yang cantik dan ganteng loh, bisa buat cuci mata juga. Yuk tunggu apalagi, gabung dengan kami yuk di Informatika UGRIS. Buat kalian adik-adik SMA atau SMK yang baru saja lulus, daftarkan diri Anda di Universitas PGRI Semarang, apalagi di Prodi Informatika. Udah belo teman-teman. Nah, jangan lupa daftar di Prodi Informatika. Fasilitasnya tuh udah memadai banget, dan jangan lupa ya, klik linknya di